Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Susanto, mengajar bahasa Indonesia di kelas 9E sampai dengan 9H. Hari ini ataupun seterusnya kita akan mulai belajar dengan metode daring. Nanti untuk pembelajaran bahasa Indonesia silahkan tonton videonya, baik berupa di kanal YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya ke KM ataupun ke yang lainnya, tinggal perintahnya diperhatikan. Oke, sebelumnya gimana kabarnya semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semua anak kelas 9 sehat walafiat, amin. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai laporan percobaan, yaitu mengenai laporan percobaan bahan kimia ataupun bahan lainnya mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini ada 4 poin yang Bapak sampaikan mengenai laporan percobaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Keempat, menyajikan laporan percobaan. Itu adalah materi di kelas 9 ataupun materi bab pertama. Ada 4 pertemuan yang akan kita lakukan dengan secara media daring. Nanti tinggal tunggu perintahnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar tatap muka secepatnya, amin. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar dengan media daring, yaitu poin pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sebelum lebih jauh, apa sih itu laporan percobaan? Kita sering mengenal apa itu laporan, apa itu percobaan. Kalau kita dibagi dua, laporan itu ya berupa suatu hasil identifikasi, melaporkan sesuatu hal yang kalian baca atau kalian lihat, kalian dengar, dan kalian mendapat informasi dari mana saja ya. Kalau untuk percobaannya, itu adalah hasil dari apa yang kalian lakukan atau kalian yang lihat melalui tayangan video ataupun secara langsung melihat objeknya, lalu kalian bisa teliti, amati, dan dibuat yang namanya menjadi satu bahan, yaitu laporan percobaan. Oke ya. Kalau pengertian laporan percobaan tersendiri, yaitu adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Nah, itu adalah menurut pengertian di buku paket, ataupun kalian bisa lihat di buku paket halaman 10, 11. Nah, kalian bisa pelajari di situ. Di situ ada banyak laporan percobaan membandingkan suatu hal laporan percobaan. Ya, mangga. Yang berikutnya adalah ciri-ciri laporan percobaan. Ciri-ciri laporan percobaan itu ada 6 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, memiliki ciri disusun berdasarkan hasil percobaan. Jadi, kalau tidak ada percobaannya, tidak akan ada susunannya, atau disebut juga namanya urutannya ya, baik dari A sampai Z. Kalau membuat sebuah laporan atau membuat praktek, nanti kalian bisa melihat sendiri atau bisa mendata dengan sendirinya. Kedua adalah bahasan dikemukakan secara objektif, secara benar sesuai dengan keadaan atau secara terperinci. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, kalian catat ya, secara objektif. Itu namanya menulis kembali ya. Ketiga, disusun berdasarkan struktur yang runtut atau susun berdasarkan urutannya. Kalau dari A, B, C, dan seterusnya, itu harus sesuai, jangan sampai berantakan. Misalkan kalian mau membuat layang-layang, itu awalnya dari apa?
Misalkan dari harus ada bambu, benang, kertas dan lain sebagainya, itu harus urutannya. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Bahasanya yang baku, bahasa yang baik, ya, bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, atau disebut juga EYD-nya harus sesuai. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul kalau dalam proses pembelajaran, atau bahasa-bahasa yang tidak sopan. Atau di sini ada bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu bahasa yang memerlukan pengertian kembali atau bahasa lain, ya. Misalkan di sini kita ambil bahasa ilmiahnya adalah dari hasil fotosintesis. Nah, itu fotosintesis itu memiliki pengertian. Itu adalah namanya bahasa ilmiah, ya. Ataupun campuran zat lainnya. Zat lainnya itu apa? Ya, harus dikemukakan lagi, diceritakan kembali apa, ya. Yang kelima adalah disertai data lengkap. Nah, kalau di laporan, jadi kalian harus mendata apa saja sih kelengkapan dari laporan tersebut. Dari A sampai Z itu harus sesuai, ya, jangan sampai urutannya salah, ya. Masa pembukaan, setelah pembukaan langsung penutup itu salah. Harus pembukaan itu ada, ya, ada pembukaan ataupun ada isinya, baru ada salam penutup. Jangan sampai pembukaan langsung penutup, ya. Itu namanya disertai data yang lengkap. Dan terakhir, penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci. Jadi terperinci itu maksudnya secara jelas, benar, yang sesuai dengan laporan percobaan yang kalian amati, ya. Untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini, ya. Dimulai dari pengertian dan ciri-ciri. Tadi sudah dijelaskan laporan itu apa, percobaan itu apa, dan ciri-ciri laporan percobaan itu ada 6 tadi. Silahkan kalian buka kembali. Nanti akan Bapak putarkan sebuah video laporan percobaan ataupun membuat suatu, ya, percobaan lain. Nanti kalian amati, lalu kalian teliti, nanti buat laporannya dengan sendirinya, ya. Untuk sebagai contoh, kalian bisa membuka buku paket kalian. Di situ ada banyak laporan, mulai dari laporan hanya laporan saja, apakah itu termasuk teks apa dan lain sebagainya. Oke. Kalau tidak paham, silahkan tinggal tanya ke WA Bapak ataupun bisa japri langsung, ya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi